Ada kekuatan besar dalam diam dan kendali diri, dan ini bukanlah tanda kelemahan. Sebaliknya, ini adalah ekspresi kekuatan yang sulit diukur. Salah satu cara menunjukkan karakter dan kekuatan diri adalah dengan tidak langsung bereaksi terhadap setiap kata atau tindakan yang diarahkan kepada kita. Untuk menjadi pribadi yang kuat seperti ini, kita perlu menguasai keterampilan untuk tidak bereaksi dengan cepat. Mengapa penting untuk menguasai kemampuan ini? Karena dengan menahan diri dari reaksi impulsif, kita dapat menjaga kendali atas diri sendiri dan tidak terjebak dalam emosi sesaat. Ketika kita mampu menunda reaksi dan mengambil waktu untuk berpikir, kita memberi diri kita kesempatan untuk merespons dengan lebih bijaksana. Hal ini akan membantu kita menghadapi situasi dengan lebih tenang dan membuat keputusan yang lebih baik, sehingga hidup kita menjadi lebih damai dan memuaskan. Langkah pertama, hitung mundur. Langkah pertama untuk menjadi lebih terkendali adalah dengan hadir sepenuhnya dalam momen saat ini dan melatih pernapasan perlahan. Saat mendengar kata-kata yang tidak menyenangkan atau menerima tindakan yang memicu emosi, kita cenderung langsung bereaksi sesuai perasaan yang muncul. Namun, dengan mengambil waktu sejenak untuk menghitung mundur di dalam pikiran kita, misalnya dari 10 ke 1, kita dapat memberikan waktu kepada diri sendiri untuk menenangkan diri. Latihan sederhana ini sering disebut sebagai hitung mundur kimiawi oleh para psikolog. Meskipun terdengar sepele, menghitung mundur seperti ini bisa membantu menenangkan saraf dan mengendalikan impuls kita. Ini memberi ruang bagi otak untuk berhenti sejenak sebelum merespons, sehingga reaksi kita menjadi lebih terukur dan tidak didorong semata-mata oleh emosi yang meluap. Dengan membiasakan diri melakukan hitung mundur ini, kita dapat lebih mudah mengelola perasaan dan tetap tenang di berbagai situasi. Langkah kedua, temukan akar masalah. Untuk menjadi lebih terkendali, penting bagi kita untuk memahami apa yang sebenarnya memicu emosi kita. Terkadang, ketika seseorang berkata atau melakukan sesuatu yang memancing reaksi kita, masalah utamanya bukanlah apa yang mereka katakan atau lakukan. Bisa jadi, hal yang memicu reaksi tersebut adalah sesuatu yang ada dalam diri kita sendiri, bukan mereka. Oleh karena itu, saat merasa tersinggung atau marah, cobalah bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar alasan yang sah untuk membuat saya bereaksi berlebihan? Atau saya hanya mencari alasan untuk melampiaskan perasaan negatif dalam diri saya? Dengan menggali lebih dalam dan menemukan akar masalah, kita bisa lebih memahami diri sendiri dan mengendalikan reaksi kita. Seringkali, reaksi emosional kita dipicu oleh hal-hal kecil yang sebenarnya tidak sebanding dengan respons yang kita berikan. Dengan menanyakan pertanyaan yang tepat kepada diri sendiri, kita dapat mengidentifikasi apakah perasaan kita berasal dari situasi saat ini atau dari emosi yang sudah tertahan lama. Pendekatan ini membantu kita merespons situasi dengan lebih bijak dan tidak membiarkan masalah kecil menguasai emosi kita. Langkah ketiga, lepaskan kemarahan atau stres yang tak tertahan. Kemarahan atau stres yang tertahan dan tidak diungkapkan dapat berdampak buruk pada kesehatan mental dan fisik kita. Itulah mengapa penting untuk mengenali, mengatasi, dan melepaskan perasaan-perasaan tersebut. Semakin lama kita menahan perasaan negatif seperti stres atau marah, semakin besar kemungkinan perasaan itu muncul di saat yang tidak terduga dan dalam bentuk yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu, penting untuk mengekspresikan emosi ini dengan cara yang sehat dan produktif, seperti berolahraga, berlari, atau berbicara dengan orang yang dapat dipercaya. Jika berbicara dengan orang yang menyebabkan rasa sakit hati itu aman untuk dilakukan, cobalah berbicara langsung dengan mereka untuk mengklarifikasi situasinya. Namun, jika tidak memungkinkan, jaga jarak, tetapi tetap berbicara dengan pihak ketiga yang Anda berdua hormati. Tujuannya adalah untuk mengendalikan emosi negatif tersebut dan tidak membiarkannya tumbuh hingga mengendalikan hidup kita. Dengan cara ini, kita dapat memproses dan melepaskan emosi-emosi negatif tersebut, sehingga tidak lagi mengganggu keseharian kita. Langkah keempat, ketahui konsekuensinya. Banyak orang tidak menyadari kekuatan dari pengendalian diri karena mereka tidak melihat atau memahami konsekuensi dari reaksi yang terburu-buru. Ketika kita langsung bereaksi tanpa berpikir panjang, seringkali hasilnya adalah masalah yang lebih besar, konflik yang tak perlu,
atau situasi yang semakin rumit. Oleh karena itu, penting untuk meluangkan waktu sejenak dan mempertimbangkan apa yang mungkin terjadi jika kita bereaksi. Dengan memikirkan dampak jangka panjang dari tindakan kita bisa lebih bijaksana dalam memilih untuk tetap tenang. Sebagai contoh, jika bereaksi hanya akan memperburuk keadaan atau membuat kita terlibat dalam pertengkaran yang tidak perlu, mungkin lebih baik untuk tetap tenang dan tidak merespons. Terkadang tujuan dari provokasi adalah untuk menjatuhkan kita atau membuat kita kehilangan kendali. Dengan memilih untuk tidak bereaksi, kita tidak memberi mereka kesempatan untuk memegang kendali atas perasaan kita. Menguasai kemampuan ini tidak hanya membantu kita menjaga ketenangan, tetapi juga membuat kita terlihat lebih kuat dan lebih bijaksana di mata orang lain. Langkah kelima, miliki empati. Salah satu cara terbaik untuk menguasai seni tidak bereaksi adalah dengan mengisi hati kita dengan cinta dan empati. Ketika kita memiliki empati, kita mampu melihat melampaui tindakan atau kata-kata yang mungkin menyakiti kita. Sebaliknya, kita mencoba memahami niat di balik tindakan orang lain. Dengan berusaha melihat situasi dari sudut pandang mereka, kita akan lebih mudah memaafkan dan tidak cepat tersinggung. Memiliki empati membantu kita menyadari bahwa setiap orang memiliki masalah dan kesulitan sendiri yang mungkin mempengaruhi cara mereka bersikap. Dengan lebih banyak empati, kita tidak hanya menjadi lebih sabar, tetapi juga lebih mampu menjaga hubungan baik dengan orang lain. Saat kita fokus pada niat baik dan memahami latar belakang tindakan orang lain, kita tidak akan mudah terjebak dalam perasaan negatif. Hal ini membuat kita lebih tenang dan bijaksana dalam menghadapi konflik atau perbedaan pendapat. Memiliki hati yang penuh empati tidak hanya melindungi kita dari reaksi berlebihan, tetapi juga memperkuat koneksi kita dengan orang-orang di sekitar. Menguasai seni tidak bereaksi membawa banyak manfaat bagi kehidupan kita. Salah satunya adalah menjadi lebih tak tergoyahkan. Jika seseorang sengaja memprovokasi Anda untuk mendapatkan reaksi demi kepentingan mereka, semakin Anda tenang dan tidak terganggu, semakin kecil kemungkinan mereka akan melanjutkan taktik tersebut. Dengan tidak bereaksi, Anda menunjukkan bahwa Anda tidak bisa dipermainkan dengan mudah, dan ini membuat Anda terlihat lebih kuat dan lebih berwibawa. Selain itu, kemampuan untuk tidak bereaksi juga membantu kita membuat keputusan yang lebih baik. Ketika kita tenang, kita bisa berpikir lebih jernih dan mengambil keputusan yang didasarkan pada logika, bukan emosi sesaat. Hal ini akan membuat hidup kita menjadi lebih damai dan memuaskan. Sebuah studi dari Universitas California San Diego menunjukkan bahwa pengendalian diri berperan penting dalam memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, yang sangat penting dalam kepemimpinan yang efektif. Kemampuan untuk mengelola impuls dan tetap fokus pada tujuan jangka panjang membuat kita menjadi pemimpin sejati. Tidak bereaksi juga berkontribusi pada hubungan yang lebih kuat. Menurut John Gottman, seorang ahli terapi pasangan, pola komunikasi negatif selama konflik dapat merusak hubungan secara mendalam jika tidak ditangani dengan baik. Kata-kata kasar dan kritik tajam dapat memperburuk konflik, menumbuhkan kebencian, dan membuat kedua belah pihak defensif. Dengan belajar untuk tidak bereaksi secara impulsif, kita bisa berkomunikasi dengan lebih bijaksana dan penuh kasih, sehingga memperkuat hubungan dan menciptakan ikatan yang lebih tahan lama. Keuntungan lain dari tidak bereaksi adalah kita menjadi lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Ketika kita tidak membiarkan diri terganggu oleh hal-hal kecil atau provokasi yang tidak berarti, kita bisa lebih mudah mempertahankan fokus pada tujuan utama kita. Misalnya, jika seseorang membuat komentar negatif atau mencoba menjatuhkan Anda, daripada membiarkan diri terpengaruh, Anda bisa memilih untuk tetap melangkah maju dan tidak teralihkan dari tujuan Anda. Ini membantu Anda menjaga momentum dan terus bergerak ke arah yang positif. Akhirnya, menguasai seni tidak bereaksi membantu kita mengendalikan perasaan dan impuls dengan lebih baik. Kita adalah manusia dengan emosi, dan merasakan berbagai perasaan adalah hal yang normal. Namun, penting untuk tidak selalu memberi kekuatan pada perasaan-perasaan itu, karena meskipun perasaan dapat memudar, dampak dari kata-kata atau tindakan impulsif seringkali bertahan lama. Dengan menerapkan tips-tips ini,
Anda dapat mengembangkan sifat luar biasa yang membuat Anda menjadi pemimpin dalam berbagai situasi, menjaga ketenangan, dan membuat keputusan yang bijaksana.